itu bagian daripada akun apa namanya TikTok itu sendiri adalah modusnya temenan. Kemudian Ketua Asasi Baru Aceh yang hadir yang saya hormati, kemudian Ketua Ikatan Sarjana Alumni Hidayah Provinsi Aceh, Bapak, Ibu, adik, anak, semua yang berada di ruangan ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Abuya menyebutkan yang memproduk TikTok itu orang Cina. Tapi jangan lupa, nama TikTok itu diambil dari bahasa Arab. Ada dalam kamus Lisanul Arab. Saya lupa pada jilid yang ke-11 atau berapa. Itu pertama kan tok, baru ti. Karena bahasa Arab ya awal waw baru ya, kayak itu kan. Jadi tok ti. Karena diinggriskan maka TikTok. Jadi saya pikir bukan morning good, tapi good morning. Jadi itu, tapi dia tetap dari bahasa Arab itu. Kalau kita buka kamus, itu lebih dulu nanti tok, baru ketemu ti. Dia artinya apa? Apa namanya? Ahmad Taib. Wasadidul humuk wala fi'alalah. Kalau bahasa yang disederhanakan, semakin nyata kedunguannya. Jadi fenomena TikTok itu memang menggambarkan lebih banyak, lebih masif adalah orang-orang dulu. Pertanyaannya, siapa lebih dulu ada TikTok dengan Lisanul Arab? Lebih dulu ada kitab Lisanul Arab. TikTok ini kan baru beberapa tahun belakangan. Baik, saya minta saya ini agak tajam dikit ya. Saya katakan ini kita terjadi proses demoralisasi. Jadi apa yang diresahkan oleh guru-guru kita tadi, nilai moral, etika, prinsip-prinsip kehidupan sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat itu mengalami stagnan ataupun penurunan. Demoralisasi itu yang saya maksudkan adalah proses pengabaian moral. Kita ini pernah nggak membaca karyanya Al-Khawarizmi? Itu matematikawan terkenal abad ke-9. Al-Khawarizmi itu kan ahli matematik. Dialah yang menemukan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Bukan kosong. Kalau kosong tidak ada nilainya, 0 itu punya nilai. Masing-masing kita ini punya angka 1. Pak Jalani angka 1, saya angka 1, Abud masing-masing angka 1. Sekarang angka 1 itu adalah akhlak. Itu filosofinya. Misalnya Pak Jalani sudah punya, masing-masing sudah punya ini. Angka 1 kita punya semua. Dan semuanya akan cari prestasi nomor 1. Ini filosofi yang perlu kita kembangkan. Innama du'aistu liutammima makarimal akhlak. Artinya secara potensial setiap insan itu berakhlak. Jadi Pak Jailani punya angka 1. Karena Pak Jailani berilmu, belajar, punya pengetahuan, punya murid, punya macam-macam, maka saya tambah angka 0. Nilainya udah 10. Ya, jadi angka 1 nilai 10. Abun Akmal kaya, mudah, sangat humanis, sangat peduli dengan orang lain, suka bersedekah, senyum, bersedekah, materi dan sebagainya, maka wajar ditambah 01 lagi. Nilainya 100. Abuya Habibie di samping berilmu, murah hati, kaya, tapi juga praktek ibadahnya sempurna, sering sholat tahajud dan sebagainya. Wajar saya tambah nilai 0, jadi 1000. Abun Walid Muslim itu juga
punya jaringan yang luas, punya ini yang luas, maka kita tambahkan 0. Pertanyaannya, mereka berempat ini, saya ambil angka 1, jadi apa? 0. Kosong. 0 itu tidak bernilai. Kita ini sekarang proses demoralisasi, pengabaian nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak dalam berbagai dimensi kehidupan. Jadi itu. Jadi kalau nggak ada akhlak, 0 itu. Jadi ini. Kemudian media sosial sebagai pengetahuan slide berikutnya itu kan kita tahu ya, platform digital yang memungkinkan setiap orang berinteraksi karena dunia digital kita berinteraksi, berbagi informasi. Jadi sebenarnya masuk nih, Abun tahu nggak dia ini? Jadi bukan tidak mau untuk tidak men-share. Akhirnya supaya yakin Abun sudah tahu apa tidak, share lah barang itu. Masa saya aja dia. Kemudian membangun komunitas secara online. Ragam platform itu ada beberapa. Misalnya yang fokus kepada teks, Twitter. Mungkin kalau yang belum punya Twitter, saya kira untuk akses keilmuan ini perlu. Jadi saya bicara yang positifnya ini dulu, yang positifnya. Kemudian ada yang berbagi foto, berbagi video, itulah Instagram, YouTube, dan TikTok. TikTok tadi yang seperti kita jelaskan. Sampai kepada jaring sosial yang komprehensif seperti Facebook misalnya. Dia kan sangat menyeluruh. Nah, majelis yang saya muliakan, yang paling penting itu adalah konstruksi media sosial itu adalah adanya konektivitas, terhubung dia. Jadi ini yang kita bicarakan ini entah kemana-mana udah ini terhubung dia. Itu kan karena IT, karena media. Kemudian juga coba slide berikutnya dibukakan. Kemudian adanya informasi. Jadi adanya informasi. Kemudian adanya ekspresi diri. Persoalannya ekspresi diri seseorang sebagai konten kreator itu, ini yang sudah kebablasan, nggak ada nilai moral tadi. Dia kan mengekspresikan dirinya sebenarnya, tapi sudah kebablasan, nggak ada batasan-batasan. Artinya apa? Ketika seperti ini, dia meninggalkan entitas keislamannya. Kalau ini kan biasanya on Islam, sudah hilang itu, sudah lupa dia. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang berdosa besar itu adalah orang yang beriman. Yang berdosa besar itu adalah seperti orang yang menanggalkan pakaiannya. Jadi baju ini ya kita tanggalkan. Artinya kita tanggalkan iman, maka dia berada dalam dosa besar. Jadi iman itu sebenarnya penutup. Jadi moral sen tadi yang saya sebutkan tadi. Demikian juga konstruksi media sosialnya adalah sebagai substansi pemasaran. Tadi udah dicukis oleh Abu Akbar tentang pengemis online. Sebenarnya kalau kita peka, ini bukan fenomena baru ya, pengemis online sudah lama. Bahkan Universitas Gadjah Mada itu sudah melakukan riset tentang ini. Bagaimana karakter perilaku orang menggunakan platform media sosial untuk meraup rezeki. Bahkan Nahdlatul Ulama, ada Jawa Timur atau Jawa Barat, saya nggak ingat, itu sudah mengeluarkan regulasi fatwanya tentang itu. Intinya tidak benar karena nawaitunya itu tidak benar di sana. Nantilah kita olah di sana. Baik, apa ragam diskursus yang akan muncul? Jadi saya pikir Ishak dalam hal ini dengan Tastafi Banda Aceh juga harus melakukan inovasi. Jadi ini kita kan mengkantak fenomena yang berkembang, tapi belum menguji fenomena itu. Saya pikir ya, saya lihat tuh nama-nama ini banyak sekali yang nama-nama yang dulu di satu sangat potensial untuk melakukan.
Jadi fenomena yang berkembang ini coba kita riset dulu. Jadi ini ada pekerjaan saya pikir. Oleh karenanya perlu ada istilah saya adalah diskursus regulasi etiko-religi. Jadi Islam harus mampu melahirkan aturan-aturan etik, moral, dan aturan-aturan syariah. Jadi itu. Paling tidak temuan daripada kajian ini diajukan ke Majelis Permusyawaratan Ulama yang mengeluarkan fatwa. Jadi Islam bukan berfatwa, menganalisis persoalan masalah yang muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah dimensi regulasi etiko-religi. Jadi ada persoalan-persoalan etik, persoalan-persoalan syariah yang ditemukan di lapangan, yang kita bungkus seperti itu, serahkan kepada MUI supaya membuatkan fatwa. Jadi itu sudah mulai masuk ke dunia tanggung jawab. Tanggung jawab tentang kemungkaran itu ada dua menurut hemat saya. Pertama tanggung jawab dunia, yang kedua tanggung jawab akhirat. Kalau tanggung jawab akhirat itu misalnya Abu Akmal diam kita berbuat salah. Di dunia dia lepas dari jeratan hukum, tapi di akhirat dia yang pertama akan dimintai pertanggungjawaban karena diamnya dia. Mungkin kalau Abu Akmal tidak diam, kita tidak jadi melakukan kemungkaran. Jadi ada tanggung jawab di dunia, ada tanggung jawab di akhirat. Silakan aja nanti dalam video mungkin. Kemudian bagaimana supaya platform digital ini ada stabilitas sosial? Kita ini sudah nggak saling menghargai, yang muncul kan saling menghujat. Ya. Yang paling parah, tapi ini jangan dipotong-potong nanti kan. Ketika saya ungkapkan ini yang dipotong, akhirnya saya bahagia daripada itu kan begitu. Yang paling parah apa? Haipu maya ururuh kok, punaya bibulun, misalnya. Itu ada dalam 3 hari terakhir itu muncul di TikTok itu. Artinya dia silakan bersuka apa-apa. Itu sudah betul karena memang dia tidak punya landasan etika, tidak punya landasan syar'i, tidak punya landasan moral ya. Dikiranya hidup dunia ini suka-suka dia. Karena Abu nggak pernah bayarin saya kopi 1 gelas, aku nggak bisa seperti itu. Karena dalam interaksi sosial itu harus dijaga stabilitas sosial adalah dengan saling memberikan penghargaan. Gitu. Kemudian media ini juga yang positifnya adalah kita bangun energi positif ya. Bagaimana ada konstruksi reputasi. Bagaimana reputasi kita itu dengan bermedia sosial itu kita jadi naik, bukan menjadi anjlok ataupun turun. Dan yang paling penting adalah orang yang bijak dalam bermedia sosial akan mencegah konflik. Sadar nggak? Gara-gara beberapa akun itu yang mengeluarkan macam-macam, kita ini sudah digoreng. Kelompok ini nyalakan sana, ulama ini bilang begini, ini begini, pemuda ini ke sana, itu digoreng-goreng itu. Sama kayak bola bulat di meja biliar. Begitu ditolak, didorong, hantuk sana, hantuk sini, hantuk sini, dan akan selalu berhantuk kalau bola itu belum masuk ke golnya. Begitu saja ini, kita harus hati-hati. Siapa yang penggoreng ini sebenarnya munculkan? Ya fenomenanya bisa dilihat sendiri. Kemudian bagaimana? Ya, saya ke apa ya terakhir ke sentuhan kisah. Saya melihat ini sangat potensial ya. Ini adalah sebuah ikhtiar amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti sekarang lagi tentang politik ya, dinamika politik itu juga masuk di media sosial, di TikTok itu bisa saling menghujat, saling menyalahkan, saling mengungkapkan kesalahan-kesalahan, bukan menunjukkan bahwa kapasitas dia itu hadir untuk bagaimana dinamika perpolitikan di Aceh lebih baik misalnya. Dalam kondisi seperti ini, menurut hemat saya Ishak harus ambil bahagian. Slide berikutnya, makanya saya membungkus dengan ikhtiar tren inovasi. Kita harus sebagai muslim, sebagai diri pribadi harus punya komitmen dan tanggung jawab. Tadi kan sudah dibicarakan stop di sini dan sebagainya.
Kemudian bagaimana supaya dalam bermedia sosial ini itu dapat dipenuhi kebutuhan kontemporer berbasiskan syariah. Ini yang kita harus junjung tinggi. Tapi nilai-nilai moral tadi, kalau enggak berarti pengabaian nilai moral yang kita ketengahkan. Jadi apapun dia putaran gasing itu harus memantik bagaimana kebutuhan kehidupan kontemporer kita adalah berbasiskan religi, berbasiskan syariah. Itu yang paling penting. Jadi ya semuanya menghargai orang itu syariah sebenarnya. Menghormati orang. Kita harus berani, menurut hemat saya, kalau Rasulullah mengatakan waqsus salam, sebarkanlah salam. Ditarik pengertian salam itu adalah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu. Dan ini juga kontroversial. Sebenarnya artinya adalah kita memberikan keselamatan bagi orang lain. Jadi bukan hanya ucapan kita memberikan keselamatan terhadap orang lain. Kebijakan kita, polisi kita, ya Pak Jadi sebagai pejabat negara misalnya, kebijakan itu harus mendatangkan maslahat. Kesana harus bisa ditarik. Jadi bukan hanya sekedar ucapkan salam. Jadi makna salam itu kan memberikan keselamatan. Bagaimana kita menyetir mobil, sering saya sampaikan, agar membawa keselamatan bagi yang lain. Bagaimana kita menggunakan TikTok sebagai platform media sosial, harus mendatangkan keselamatan bagi pendengarnya. Inilah saya pikir sebagai inti yang bersifat solutif, ya, jalan keluarnya itu. Jadi harus ditarik ke dalam keselamatan. Kesimpulannya, karena ini bukan majelis fatwa, tapi saya bisa menyampaikan bahwa pengemis online itu haram, dilarang. Itu kesimpulan panjang yang saya baca, sudah ada fatwanya itu, ada ulasan-ulasannya. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ingat nggak dulu ada seorang pemuda ketika di Madinah diomongin, Rasul, ini dia ini sebenarnya nggak kemari, nggak ikut. Kenapa? Ya, karena calonnya hijrah, maka dia hijrah. Gitu. Jadi kan ya mangkana hijratuhu ila dunya yusibuha awi meraatin yumkihuha fa hijratuhu ila ma hajarat ilaih. Jadi tidak salah dalam perspektif energi positif, silakan menggunakan ya, media sosial itu. Ini pendapat saya yang moderat. Jadi nggak salah. Tapi kalau ini menjurus kepada kebongkaran, ya tidak punya beretika, kan diajarkan Al-Quran, kaulan ini, kaulan ini ada 7 kaulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa enggak? Saya kira itulah pendidikan karakter yang perlu kita tumpukan. Hindarilah itu kemana. Atau kalau karakter kita itu mangat udit, Yohana tunda, jauh beda labut, kemana aja gede, siro, menjerit sekuat-kuatnya gitu. Lepaskan emosional itu ke laut bebas. Mudah-mudahan kita akan menjadi energi positif kembali. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof.